Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi para alimul ulama, tokoh agama, para ustadz, para ustadzah. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid kita, Bapak Ketua Masjid kita, Bapak Ketua Yayasan kita, dan Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya. Yang kami hormati ketua-ketua lingkungan kita, Bapak RW kita, Bapak RT 01, 02, serta 03. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anakku semuanya, jamaah Masjid Baitus Salam, fa insyaallah bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu isya berjamaah dan diteruskan dengan sholat tarawih. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang kami hormati, sebelum pelaksanaan sholat tarawih seperti biasanya kami dari panitia akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama mengenai petugas pada malam hari ini bertindak sebagai imam, yaitu Bapak Imam kita, Bapak Imam Sumantri, Bilal, Bapak Sulaiman, dan penceramah pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Masrum. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya yaitu terkait infak atau pemasukan pada malam ke-13, alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan Rp510.000. Adapun untuk operasional Ramadan sebesar Rp200.000. Jadi saldo sampai pada malam hari ini berjumlah Rp8.343.000. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan ke Masjid Baitus Salam dicatat sebagai amal jariah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu untuk pengamanan atau untuk menertibkan anak-anak kita semuanya supaya tidak mengganggu jalannya sholat tarawih, yaitu Bapak Sutarno, Bapak Hasan Basri, Bapak Antahiri, serta ibu-ibu TPG. Dan untuk pengantaran takjil besok pada tanggal 4 Maret yaitu Blok N, N1 sampai 24. Terima kasih kami ucapkan kepada warga Arira yang telah memberikan berbuka puasa. Tentunya itu adalah ladang
pahala di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu kirimkan untuk berbuka puasa yaitu takjil dicatat oleh Allah dengan sebaik-baik catatan nantinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk menginformasikan bahwasanya kami dari panitia untuk malam 10 Ramadan mengadakan iktikaf. Mungkin dari Bapak Ibu mau menyumbangkan berupa sembako ataupun uang, mohon menghubungi panitia. Dan yang terakhir yaitu untuk kegiatan, semua kegiatan dakwah Masjid Baitus Salam, pengajian ataupun apapun itu sudah ada channel YouTube-nya, yaitu channel Masjid Baitus Salam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid beserta seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini, ketua, sekretaris dan bendahara yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati para orang-orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang senantiasa Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta ridhonya pada malam hari ini di malam yang ke-14. Betul Bapak Ibu? Malam yang ke-14 kita masih dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Baitus Salam Arira, untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu isya, dan sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat umur panjang, dan kita dapat melaksanakan ibadah yang Allah sunnahkan, Allah wajibkan kepada kita. Ibu bapak hari ini berbahagia ketika berada dalam bulan suci Ramadan seperti pada malam hari ini. Ibadah Ramadan kita, ibadah salat tarawih kita pada malam hari ini sudah masuk ke 14. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan bersama-sama memperingati
nuzulul Quran. Jadi untuk itu jamaah sekalian berbahagia, tema kultum pada malam hari ini malam nuzulul Quran. Bagi anak-anak yang mau mencatat, silakan dicatat ceramah kami, dan kemudian nanti kalau ada yang ditandatangani silahkan minta tanda tangan. Kalau nggak diisi, nggak usah minta tanda tangan. Mohon maaf ya Pak, karena beberapa kali kami ngisi kultum ini anak-anak hanya menyerahkan lembaran gitu, tanpa diisi. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi pada saat kultum dia rame aja, jalan sana jalan sini, ngobrol sana ngobrol sini, sehingga pada saat ceramah dia tidak mencatat apa ceramahnya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ketika nuzulul Quran, malam nuzulul Quran adalah malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam tentunya kita sudah paham bahwa ketika malam nuzulul Quran kita dianjurkan memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran sesungguhnya tidak hanya kita mulai pada nuzulul Quran, tapi dimulai ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah diminta untuk memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, membaca ayat suci Al-Quran ini sesungguhnya adalah amal ibadah yang bisa kita kerjakan dimanapun, dalam kondisi apapun kita dapat membaca ayat suci Al-Quran. Bagi bapak-bapak yang kerja di perusahaan pun juga demikian. Ketika bapak ibu tidak dapat memegang Al-Quran, bisa menggunakan handphone. Handphone ini bisa diinstal, di-download Al-Quran 30 juz. Lalu kemudian kita baca Al-Quran itu dari juz 1, juz 2 dan juz 3. Maka ketika kita mulai membaca ayat suci Al-Quran pada hari pertama, pada malam hari ini pun insya Allah kita sudah mendapatkan 14 juz. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian bagi anak-anak membaca ayat suci Al-Quran ini sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kita, kewajiban bagi seorang muslim dimanapun kita berada, dari golongan siapapun, dimanapun, pokoknya yang penting dia beragama Islam, wajib kiranya dapat membaca ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, pertama Al-Quran itu dapat menerangi dirinya, dapat memberikan petunjuk bagi dirinya, lalu kemudian Al-Quran ini dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ketika kita cinta kepada Al-Quran, hendaklah kita senantiasa memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian berbahagia, kami mengharapkan perhatiannya bagi bapak ibu sekalian yang berbahagia, ketika malam nuzulul Quran itu tidak hanya peringatan, namun perlu kita garis bawahi, malam nuzulul Quran itu adalah sebuah malam di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang menerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkannya kitab suci Al-Quran itu, surat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jamaah sekalian berbahagia, ketika kita cinta membaca ayat suci Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, insya Allah pada malam nuzulul Quran itu kita free apa? Free pengeras suara. Kami beberapa kali ceramah ini saya sampaikan kepada pengurus masjid, ketika malam nuzulul Quran, malam 17, maka free, artinya silahkan pengeras suara dikencangkan sampai kemana saja. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, pengurus masjid pun juga paham ketika malam nuzulul Quran, maka malam nuzulul Quran itu pengeras suaranya pun cukup yang bunyi di dalam saja, nggak perlu dikeluarkan sampai jauh kemana-mana. Namun ini sebagai gambaran kita sebagai umat Islam yang cinta dengan Al-Quran, maka malam nuzulul Quran itu kita harus fungsikan malam tersebut
untuk membaca isi Al-Quran. Maka kondisi ini adalah kondisi yang baik, bisa dibagi dua. Pada malam hari dominasinya adalah bapak-bapak sama anak-anak remaja untuk membaca isi Al-Quran. Dari apa? Dari Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi sampai akhir. Lalu kemudian ketika masuk pagi ganti ibu-ibu, bapak-bapak bekerja di kantor, di perusahaan, maka tidak perlu membaca isi Al-Quran, digantikan golongan ibu-ibu. Golongan ibu-ibu tentunya di sini sudah ada majelis taklim. Majelis taklim pun juga diharapkan untuk bersama-sama hadir membaca isi Al-Quran. Dari jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai selesai. Maka dengan demikian insya Allah Al-Quran yang kita baca, yang kita banggakan, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ini dapat kita baca paling tidak sekali khatam, alhamdulillah. Nah, ini adalah peringatan nuzulul Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, malam nuzulul Quran adalah malam yang baik, malam di mana Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran. Dan bahkan beberapa keterangan ada yang menyebutkan bahwa malam nuzulul Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak hanya diturunkan pada malam 10 malam ganjil, namun malam ganjil itu bisa dimulai dari malam pertama bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, ibadah puasa kita ini sudah mendekati detik-detik terakhir, sudah mendekati akhir dari ibadah puasa Ramadan yang biasanya ketika kita sholat berjamaah di masjid ini barisannya ini bisa sampai 4-5 baris, namun pada malam hari ini cukup 3 baris. Mungkin pada malam nuzulul Quran nanti akan maju lagi jadi 2 baris dan seterusnya. Itu yang terjadi tidak hanya di Arira Garden, di mana tempat di Masjid Al-Muttaqin itu tempat kami melaksanakan ibadah sholat di sana. Di Masjid Al-Muttaqin juga demikian. Ketika melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama-sama berjamaah, jamaah awalnya itu 8 baris, kemudian sampai 8 rakaat. 8 rakaat ada yang pulang, ternyata diikuti yang lain, banyak yang pulang ketika 8 rakaat. Kita lanjutkan lagi masuk ke 8 dan seterusnya sampai ke 20, ternyata hanya 1 baris yang dapat hadir mengikuti sholat berjamaah sampai akhir. Oleh karena itu kami berpesan kepada bapak sekalian berbahagia, ketika kita melaksanakan sholat di masjid berjamaah dengan imam, jangan lupa ibu-ibu, bapak sekalian berbahagia, ketika ada keperluan, ketika ada kepentingan mau belanja dan seterusnya, silahkan. Tapi yang paling penting ketika kita berjamaah dengan bapak sekalian, ketika kita sudah mengikuti jamaah sholat tarawih, sudah berapa rakaat kita melaksanakan sholatnya. Kalau dapat melaksanakan sholat 4 rakaat, kemudian mau pergi, maka tutuplah dengan witir. Witir ini sebagai penutup. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, sholat sunnah ini tidak ada paksaan, tidak ada keharusan bapak sekalian melaksanakan sholat di masjid ini 8 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Namun ketika ada kepentingan, ada keperluan yang tidak bisa kita gugat, maka boleh saja kita izin keluar dari jamaah tersebut. Namun ketika keluar dari jamaah tersebut harus ditutup dengan witir. Nah, ini adalah salah satu upaya di mana menyempurnakan ibadah kehadirat Allah SWT. Ibu bapak hari ini yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, ada kewajiban yang tidak boleh, tidak harus kita kerjakan sebagai umat Islam di era sekarang ini,
yaitu membayar zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal harus kita bayarkan. Di mana tempat pembayarannya? Di pengurus masjid. Pengurus masjid sudah ditunjuk, Pak Imam, kemudian pengurus yang lain, beberapa orang ini sudah ditunjuk untuk menjadi penerima zakat fitrah. Maka untuk itu jamaah sekalian berbahagia, ketika kita mau membayarkan zakat, carilah, temuilah Pak Imam, pengurus yang lain untuk kita bayarkan zakat fitrahnya. Lalu kemudian bagaimana kalau bayar zakat fitrah ke tempat lain? Membayar zakat fitrah ke tempat lain, ke mall, ke Batam Center dan seterusnya, boleh saja. Namun apa? Namun ketika kita melihat fungsi dari zakat fitrah tersebut, lebih sah, lebih afdol kita bayarkan di tempat kita ini. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, ketika kita berada dalam lingkungan masjid ini, gimana kita ketika kita sholat di masjid, kemudian bayar zakat fitrah ini di mall, maka amil zakat yang di mall tersebut mereka akan bagikan zakat fitrahnya, dan kita tidak tahu zakat fitrah itu dibagikan kepada siapa. Kalau di masjid yang kita cintai ini, bayar zakat fitrah kita jelas, kemudian zakat fitrah tersebut jelas dibagikan kepada siapa pun juga jelas. Artinya apa? Membayarkan zakat fitrah ini adalah kewajiban yang wajib untuk kita laksanakan pada event bulan suci Ramadan ini. Dengan harapan dengan kita membayarkan zakat fitrah ini, ibadah kita senantiasa harapannya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ketika kita beridul fitri, idul fitri itu adalah milik kita bersama. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, kita beridul fitri ini bukan melampiaskan kesenangan sesaat yang biasanya ketika Ramadan nggak boleh naik motor pun pelan-pelan. Ketika selesai Ramadan baru digas full. Nah ini tidak boleh. Jamaah sekalian berbahagia, ketika beridul fitri, mintalah maaf kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Mak bapak kita harus kita salam berjabatan tangan dan kita cium mereka agar dia memaafkan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, ketika ibu-ibu mau pulang kampung, niatkanlah bahwa silaturahmi itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, bagi bapak-bapak yang ingin pulang kampung atau mau naik kapal sampai ke Jawa sana, niatkanlah bahwa kepulangan itu sesungguhnya niatnya adalah lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan demikian ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.